Ini adalah toilet terkotor di dalam penjara. Tak seorang pun yang bisa bertahan lebih dari 5 menit di dalamnya. Namun pria bernama Budi ini malah datang sendiri ke sini setiap hari untuk membersihkannya. Karena sebelah toilet ini adalah ring pertandingan tinju. Harapan terbesar Budi adalah bisa mengikuti pertandingan tinju. Karena dulunya dia seorang juara tinju. Tapi di suatu pertandingan, kakinya dipatahkan oleh juara tinju Amerika. Dan Budi dalam satu malam berubah dari raja tinju menjadi raja toilet. Demi kembali ke ring, Budi menelan malu. Giat berlatih di tempat menjijikan ini. Akhirnya sampai di hari pertandingan final, cowok ponytail mengalahkan lawannya seperti biasanya, dan menjadi juara tinju yang baru di penjara ini. Saat dia sedang merayakan kemenangannya, Budi menyiramkan sebak som air dingin ke tubuhnya. Saat itu dia sudah memotong rambut panjangnya. Penjaga bersiap membawanya pergi. Pebisnis yang ada di atas balkon melihat hal ini. Dia pun memutuskan untuk membiarkan Budi mencoba. Beginilah, Budi pun akhirnya kembali lagi ke ring. Dan dia juga tidak membuat pebisnis itu kecewa. Hanya beberapa gerakan, dia langsung membuat cowok ponytail ko. Bahkan kepala penjara juga tak tahan untuk memberinya tepuk tangan. Setelah menang, pebisnis itu pun menjadi klien Budi. Dia mengirim Budi ke penjara terbesar di Rusia untuk mengikuti pertandingan tinju penjara papan atas. Orang yang menang di paling akhir tidak hanya mendapat hadiah yang besar, tapi juga mendapat kebebasan. Yang mengikuti pertandingan ini jumlahnya ada 8 orang. Semuanya adalah raja tinju di penjaranya masing-masing. Setiap orang bisa dibilang sebagai orang yang kejam dan tak kenal ampun semua. Tapi yang anehnya adalah, kepala penjara di sini tidak membiarkan mereka pergi berlatih, dan malah membawa mereka keluar untuk melakukan pekerjaan berat. Hansen, salah satu dari mereka merasa tidak puas, karena di antara mereka 8 orang, malah ada satu orang yang tidak perlu kerja. Dia adalah Raja Iblis Rusia. Ternyata dia dari dulu tidak pernah kalah. Kepala penjara menggunakan dia untuk menghasilkan banyak uang. Karena itu semua orang harus membiarkannya. Meskipun perlakuan yang tak adil ini membuat orang tidak nyaman, tapi mereka mau tidak mau harus menerimanya. Cepat sekali, pertandingan pertama pun dimulai. Dua karakter sampingan ini bertanding dengan sangat intens. Pada akhirnya Teddy dari Brazil memenangkan pertandingan dengan mudah. Pertandingan kedua, Hansen melawan karakter sampingan lainnya. Cukup mendengar namanya, kalian pasti tahu siapa yang menang. Hansen menguasai total dan memenangkan pertandingan. Pertandingan ketiga, akhirnya sampai ke Budi. Lawannya adalah seorang pria yang tampangnya mirip Hamzat Chimaev. Budi naik dan langsung memberikan lawannya 2 pukulan. Kemudian 1 bantingan dan lanjut menyerang. Dia menjadikan lawannya seperti karung pasir, dibanting sana-sini. Pada akhirnya dia juga memenangkan pertandingan tanpa ampun. Tapi kaki Budi terluka. Di pertandingan selanjutnya ini malah menjadi masalah. Ini itu orang paling arogan yang pernah kutemui. Baru naik ke ring, belum mulai bertanding, dia sudah lebih dulu merayakan kemenangannya. Dan lawannya yang datang dari Korea Selatan meskipun sangat marah. Di bawah provokasi si Raja Iblis, dia terus-menerus menyerang, tapi satupun serangannya tidak ada yang mengenainya. Dia sama sekali tidak menghormati lawannya. Cepat sekali, si Raja Iblis juga sudah naik bermain-main. Dia dalam satu tendangan menendang terbang pria kurus kecil ini. Kemudian si Raja Iblis menyerangnya dan menghabisi nyawanya. Dia langsung memukul si pria sampai tak bisa bangun lagi. Tanpa ampun sedikit pun, dia pun masuk ke 4 besar. Awalnya, menurut peraturan pertandingan, 4 orang yang tereliminasi akan dikirim kembali ke penjara asalnya. Tapi mereka malah dikirim ke tempat tak berpenghuni dan dieksekusi mati oleh si kepala penjara. Di sisi lain, orang-orang yang masuk 4 besar, seperti sebelumnya, setiap harinya keluar kerja Rodi. Dan si Raja Iblis juga sama, bersantai dan naso. Saat itu, Hansen mulai melampiaskan emosinya. Dia ngata-ngatai Budi. Budi yang dibuat marah pun memukul wajahnya. 2 orang ini pun berkelahi di tambang. Polisi penjara yang di sebelah tidak berniat memisahkan mereka. Saat salah satu dari mereka sudah mau kalah, barulah mereka datang untuk pisahin. Kemudian 2 orang itu pun dihukum. Mereka dikurung di ruang isolasi yang sempit. Meskipun begini, mulut Hansen tetap ngedumel terus-menerus. Budi terganggu sampai benar-benar tak tahan lagi. Dia pun menyuruhnya untuk cepat gantung diri. Setelah klien mereka tahu mereka dikurung, mereka langsung menyogok dan mengeluarkan mereka. Budi dengan emosi memarahi kliennya, memberitahunya semua hal tidak mengenakan di penjara ini. Di sisi lain, Hansen juga sama. Mirip sekali kayak seorang istri yang disiksa suaminya. Setelah 2 klien itu mendengarnya, mereka kesal dan pergi ke kantor si kepala penjara. Alhasil mereka malah mengetahui sebuah skema yang besar. Ternyata mereka dari awal sudah menetapkan kalau juaranya adalah si Raja Iblis. Juga sukses mengajak 2 klien itu untuk menyerah pada petarung mereka dan memasangkan semua uang mereka pada Raja Iblis. Setelah 2 orang itu mendengarnya, mereka langsung menghubungi bawahan mereka, mengeluarkan semua uang dan memasang taruhan kembali. Di waktu yang bersamaan, Budi kembali lagi ke tambang untuk kerja Rodi. Setelah konflik yang sebelumnya, Hansen dan Budi pun malah menjadi teman baik, karena tidak bisa berlatih di ruang latihan. Jadi kedua orang ini pun menjadikan kerja ini jadi latihan. Hansen juga secara khusus mencarikan tanaman obat untuk menyembuhkan kaki Budi. Obrolan di antara 2 orang ini pun makin lama makin banyak. Cepat sekali, pertandingan semifinal pun dimulai. Budi melawan Teddy dari Brasil.
jelas sekali di hadapan kekuatan mutlak ini. Pergerakan yang banyak gaya itu hanya membuat dirinya kalah dengan malu-maluin. Jika saja kaki Budi tidak terluka, Teddy bukan dibuat menyerah, tapi dibuat KO. Tapi meskipun tidak jatuh di atas ring, akhir dari Teddy tetap sama tidak berubah. Dalam sekejap, kepala penjara juga jadi waspada pada Budi. Takut dia mengacaukan rencananya, jadi dia mencari si Hansen. Beberapa hari sebelum pertandingan, kepala penjara mencari Hansen, menyuruh bawahannya untuk menghajarnya. Dengan begini, bisa menjamin kemenangan si Raja Iblis. Budi melihat Hansen yang sekujur tubuhnya penuh luka, tak berkata apapun. Dia pergi sendiri ke ruang latihan untuk berlatih. Besoknya, Hansen yang terluka tetap dibawa keluar untuk kerja Rodi. Budi tahu, meskipun Hansen bisa bertahan melewati hari ini, dia tak akan bertahan melewati pertandingan dengan si Raja Iblis besok. Jadi Budi meyakinkannya untuk kabur dari penjara. Kedua orang itu bekerja sama dan memukul jatuh beberapa penjaga, mengambil kunci dan melepaskan borgol. Pada akhirnya, di bawah perlindungan Budi, Hansen pun berhasil kabur. Kemudian Budi pun ditangkap, tapi dia tahu kalau kepala penjara tidak akan membunuhnya. Karena ini menyangkut terlalu banyak uang. Pertandingan harus berlangsung seperti biasa. Beberapa hari kemudian, pertandingan final pun resmi dimulai. Si Raja Iblis sangat bersemangat. Sama sekali tak memberi Budi ampun. Keunggulan yang dipegangnya membuat dia menguasai pertandingan. Dalam sekejap, Budi pun sama sekali tak punya cara untuk melawan. Meskipun tekniknya sangat kuat, tapi dia masih terpojok. Setelah menerima satu pukulan keras lagi, mata Budi mulai berputar. Dan si Raja Iblis, agar menyelesaikan pertandingan dengan lebih cepat, dia sengaja menyerang kaki Budi yang terluka dan mematahkannya lagi. Kemudian Budi pun mundur dan mundur, bahkan dipukul hingga keluar ring. Saat wasit mulai menghitung muncul, Budi mengingat kembali semua penghinaan dan siksaan yang dirinya terima sepanjang jalannya. Dalam sekejap, tubuhnya pun penuh dengan kemarahan. Dia merobek kain di pelan, membungkus kakinya yang terluka, dan kembali lagi ke ring. Dari pandangannya, kita bisa melihat tekad yang kuat. Mulai dari sekarang, tidak ada lagi yang bisa memukul jatuh dirinya. Benar seperti yang dia katakan, aku dari lahir mempunyai bakat. Aku adalah petarung terhebat di dunia. Perlahan, situasi mulai berbalik. Perlawanan si Raja Iblis perlahan menghilang. Di tengah satu demi satu serangan balik Budi, pandangannya mulai berubah jadi ketakutan. Pada akhirnya, Budi menendang patah kaki si Raja Iblis dan memperoleh kemenangan. Semua orang menyorakan namanya, menyorakan kembalinya sang Raja Tinju. Si klien yang ada di balkon melihat hal ini pun marah. Dia membawa pistol dan menerobos masuk ke kantor. Pada akhirnya dia tertembak jatuh ke tanah. Sedangkan Budi, setelah memperoleh kemenangan, si kepala penjara malah tidak berencana membebaskan dia. Dia berencana untuk menghabisinya diam-diam. Untungnya, Hansen muncul tepat waktu. Dia berhasil menyelamatkan Budi. Kemudian, si klien menjemput mereka naik ke mobil. Ternyata, semua ini ada dalam kontrol si klien. Pada akhirnya, Budi berhasil mendapatkan sekoper uang. Setelah berpisah dengan mereka, dia seorang diri kembali ke kampung halamannya. Film pun berakhir sampai sini.